Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Syahri, guru kalian, guru Aswaja di kelas 9. Karena kemarin anak-anakku katanya videonya cekat Ustadz, gak berjalan Ustadz. Apa tugasnya Ustadz? Ini bingung. Saya lihat ternyata memang awalnya memang berjalan, tapi nyampe tengah itu nggak berjalan. Ya ini saya ulang lagi pengajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Aswajanya kelas 9. Firqah dalam Islam. Artinya kelompok-kelompok dalam Islam. Latar belakang timbulnya firqah dalam Islam. Apa yang menyebabkan adanya firqah, adanya kelompok-kelompok dalam Islam? Perlu diketahui anak-anakku, adanya firqah di dalam Islam itu disebabkan apa? Nah, itu ada sebabnya banyak. Di antaranya di sini penyebabnya adalah fanatisme kesukaan bangsa Arab. Yang kedua, perebutan jabatan atau khalifah pemimpin. Kemudian masuknya pemeluk agama lain ke agama Islam. Kemudian penerjemahan buku filsafat. Itu yang menyebabkan nanti firqah-firqah. Oleh karena itu kita harus belajar lagi kembali sejarah. Anak-anakku sekalian, pada zaman Rasulullah SAW, di mana zaman Rasulullah semua hukum, syariat semuanya kembali kepada Rasulullah, dan apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Dan semua hukum yang terjadi pada masa itu semuanya dikembalikan kepada Rasulullah. Mereka sepakat, setuju dengan pendapat atau ucapan tausiah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada zaman Rasulullah semuanya satu, agamanya satu, ya, Islamnya satu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sakit, ya. Setelah Rasulullah sakit, meninggal, wafat. Rasulullah wafat. Siapa yang menggantikan khalifah? Yang menggantikan khalifah pada masa itu adalah namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di mana pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini sama, hukum itu jadi satu, tapi ketika Rasulullah meninggal ini sudah umat Islam sudah mulai berpecah, sudah mulai pecah. Apa dasarnya kok bisa menjadi pecah? Rasulullah meninggal, nah, ada golongan dua, ada golongan Khawarij, ada golongan Muhajirin, ada golongan Ansor. Orang Muhajirin itu orang yang dari kota Mekah pergi ke kota Madinah. Orang Ansor penduduk kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah meninggal, ada salah satu dari golongan Ansor itu bangkit naik bahwa mengatakan dari golongan Ansor harus ada pemimpin. Nah, sampai ada yang mengatakan dari golongan Ansor harus ada pemimpin, dari golongan Muhajirin harus ada pemimpin. Ini sudah mulai timbul firqah, kelompok, ya. Tapi akhirnya, ini singkat cerita, lama-kelamaan ya Sayyidina Umar keluar, Abu Bakar keluar, mendamaikan, dan akhirnya kesepakat bahwa khalifah yang layak ganti Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada masa sebelum Rasulullah meninggal, Abu Bakar ini pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat fardu. Kemudian anak-anakku sekalian, ya, setelah Abu Bakar ini menjadi khalifah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama kali oleh Sayyidina Abu Bakar adalah membunuh atau memerangi orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Mereka suruh kembali, kalau nggak mau kembali mereka dibunuh. Termasuk timbulnya orang-orang yang mengaku nabi, namanya Musailamatul Kadzab. Ini orang yang mengaku nabi. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar menjabat khalifah selama 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar ini sakit. Nah, dan pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar mengutus Sayyidina Umar untuk menjadi panglima perang pada waktu itu. Gak ada di kota Madinah, gak ada di kota Mekah, tapi perang Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar ini sakit, Abu Bakar ini nulis surat bahwa nanti kalau beliau meninggal, yang berhak menjadi khalifah ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar sedang berperang, dan suratnya dikirim ke Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar lagi berperang, dilihat oleh Sayyidina Umar kalau wasiat ini adalah menunjukkan kalau Sayyidina Abu Bakar ini sudah
meninggal. Ya, akhirnya Sayyidina Umar terpukul. Ya, tapi nggak ada sahabat yang lagi perang, nggak ada yang tahu, biar tidak menjadi kacau ya. Akhirnya setelah itu selesai perang dan membacakan wasiatnya Sayyidina Abu Bakar, dan pada waktu itu seketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Setelah Umar menjadi khalifah, sama yang dilakukan Sayyidina Umar, yaitu menaklukkan, memerangi orang-orang murtad, membunuh orang-orang murtad, memperluas wilayah, perang dengan orang-orang kafir. Dalam kurang lebih 4 tahun Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar ini sudah mulai ada percik-percik firqah sudah. Gimana maksudnya? Karena Sayyidina Umar ini meninggalnya dibunuh ketika sedang sholat, ditusuk dari belakang oleh seorang budak. Nah, ketika ditusuk sakit, kurang lebih sakitnya 3 hari, dan ketika sakit sudah ada rasa-rasa akan meninggal, Sayyidina Umar berwasiat, kalau saya meninggal nanti tolong ada 4 kelompok, yang 4 orang yang harus bermusyawarah di dalam membaiat atau mengangkat khalifah. Di antaranya itu Abu Talha, Zaid bin Zubair, terus Ali bin Abi Thalib, Utsman, termasuk anaknya Sayyidina Umar itu diikutkan, Abdullah bin Umar. Tapi Sayyidina Umar berpesan, jangan anak saya boleh ikut musyawarah, tapi jangan dinobatkan sebagai khalifah. Akhirnya setelah itu, anak-anakku sekalian, setelah Sayyidina Umar meninggal, baru 4 orang ini bermusyawarah siapa yang berhak menjadi khalifah. Nah, akhirnya dipersingkat aja disepakati, ternyata yang diangkat sebagai khalifah pada waktu itu adalah Utsman bin Affan. Sepakat, termasuk Sayyidina Ali sepakat. Nah, ketika Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman ini menjabat khalifah, orangnya termasuk halim ya, lemah lembut, kasih sayang, zuhud, itu Utsman bin Affan. Dan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah melepas atau mengganti gubernur-gubernur DPR yang diangkat oleh Sayyidina Umar, diganti oleh Sayyidina Utsman, diganti sanak saudaranya, sepupu dua pupunya. Lah, akhirnya dari pergantian ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini, akhirnya ada kecemburuan dari sahabat-sahabat yang lain, kok enak Sayyidina Utsman gitu. Ya, akhirnya singkat cerita Sayyidina Utsman tidak ada yang tidak setuju, akhirnya ada yang memberontak, dan akhirnya Sayyidina Utsman dibunuh. Ini sudah percik-percik, sudah timbul firqah itu, kelompok sudah. Akhirnya Utsman dibunuh, dalam sedang ngaji di rumahnya terjadilah perpecahan, sudah mulai terjadi perpecahan. Akhirnya setelah itu Utsman meninggal, hanya diangkatlah Sayyidina Ali sebagai khalifah. Ketika Sayyidina Ali khalifah, ada yang menyatakan kamu berhak jadi khalifah dengan syarat mengkisos atau menghukum orang yang membunuh Sayyidina Utsman, dihukum mati juga. Hanya Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali sama, memperluas wilayah, perang dengan orang kafir, memerangi orang-orang murtad, itu oleh Sayyidina Ali. Setelah itu Sayyidina Ali sudah beberapa tahun, termasuk nanti ada namanya perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Ali dengan mertuanya. Mertuanya Sayyidina Ali itu namanya Siti Aisyah, karena Siti Aisyah istrinya Rasulullah, mertua ereng kalau bahasanya. Lah, perang ya karena ini antara mantu dengan mertua ini. Ini sudah mulai terjadi pecah sudah umat Islam itu. Ya, akhirnya terjadi perang. Kemudian Sayyidina Ali itu yang dilakukan adalah mengganti DPR atau anggota-anggota legislatif yang diangkat oleh Sayyidina Utsman, diganti lagi agar tidak terjadi perpecahan seperti sebelumnya. Pada waktu itu ada namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ini menjadi naungan di antara orang-orang yang tidak mau dipecat. Ya. Akhirnya terjadilah peperangan antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang disebut dengan perang Siffin. Ya, perang Siffin, dan
nggak ada yang menang ya. Aslinya awalnya Sayyidina Ali dan pasukannya menang, tapi karena golongannya Muawiyah ini mengangkat Al-Quran di atas tombaknya, akhirnya tidak terjadi perang dan terjadilah tahkim antara keduanya, di mana kesepakatannya dari golongan Sayyidina Ali tidak mengangkat Khalifah Ali, dari golongan Muawiyah tidak mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Ya, itu tahkimnya. Dan akhirnya terjadilah dari golongan Sayyidina Ali ada kelompok keluar namanya golongan Khawarij. Ini sudah ada 3 kelompok sudah. Golongan Ali, kelompoknya firqahnya Ali, kalau bahasanya firqah Khawarij yang keluar dari Sayyidina Ali ada firqah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang dimaksud dengan firqah ini sudah mulai terpecah belah umat Islam. Sudah mulai jadi banyak ini sudah. Ya, oleh karena itu umat Islam ini kata Rasulullah nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat siapa? Yang selamat hanya satu. Siapa itu? Yang selamat itu adalah orang yang berpegang teguh kepada ahli as-sunnah wal jamaah. Yaitu yang memegang teguh Al-Quran, ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah itu? Yaitu orang yang mengikuti ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah, pekerjaan Rasulullah dan pengakuan Rasulullah, dan juga wal jamaah ini adalah khalifah yang 4. Ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tidak boleh membeda-bedakan ikut Sayyidina Ali, tidak ikut Utsman, tidak ikut Abu Bakar, berarti dia itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu singkat ceritanya ya. Ini singkat ceritanya tentang adanya timbulnya firqah. Oleh karena itu ketika Sayyidina Ali terjadi perang dengan Muawiyah, ketika Sayyidina Ali maksa untuk perang memerangi golongannya Muawiyah, terjadilah yang pecah dari Sayyidina Ali itu namanya Khawarij. Khawarij itu keluar dari Sayyidina Ali, berpecah, dan ketika pecah mereka juga menjadikan kelompok sendiri, khalifah sendiri. Itu namanya Khawarij. Kemudian ada namanya golongan kaum Murji'ah. Ya, kebalikan daripada Khawarij, di mana orang yang berbuat dosa besar itu tetap masih dikatakan mukmin dan bukan kafir. Setelah itu ada namanya nanti kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu yang dipimpin oleh Wasil bin Watta. Ini pemimpinnya pada zamannya zamannya Imam Hasan Al-Bisri, di mana Mu'tazilah ini mengatakan kalau orang yang buat kemaksiatan itu tidak dikatakan mukmin dan juga tidak dikatakan kafir. Tengah-tengah, tidak Islam, tidak mukmin, tidak kafir. Terus apa? Yaitu Mu'tazilah. Kemudian ada namanya paham Qadariyah. Ya, paham Qadariyah itu ini firqah paham Qadariyah itu mengatakan bahwa manusia itu punya kemampuan sendiri. Ya, intinya dilarikan ke logika. Mereka itu manusia itu punya kemampuan, punya kudrat lah gitulah. Nah, itu mungkin itu saja ya. Ada paham Jabariyah, ada paham Syiah. Syiah itu orang yang cinta kepada golongannya Sayyidina Ali dan ke bawahnya ya Hasan bin Husain ya. Itu Syiah, tidak mau kepada Sayyidina Abu Bakar, tidak mau Sayyidina Umar, tidak mau kepada Sayyidina Utsman. Dan yang paling benar itu adalah faham ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang benar. InsyaAllah kalau kalian berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah, InsyaAllah akan bersama Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja pertemuan untuk Aswaja di kelas 9, karena waktunya memang mepet, saya persingkat, tinggal kalian baca sendiri. Nah, ini tugasnya kalian adalah dibuka halaman 11, 12, 13 sampai 15. Tinggal kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kalian foto, tulis namanya, ya, foto, tulis namanya, kirim. Dan ingat, kalian bisa dianggap tulis saya hadir, ya. Lain hadir dengan tugas lain. Hadir, kalian harus nulis hadirnya itu di komen YouTube. Ya, kalau komen YouTube kalian hadir Ustadz, namanya, nomor absen, baru nanti tak tulis hadir. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, kurang lebihnya semoga
bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Dan semoga kita semuanya tercatat orang yang ahli sunnah wal jamaah, nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang muttaqin, bersama orang-orang yang sholihin. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.